Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalawatuhu wassalamuhu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin Tahal Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Nikmat sehingga bisa selalu istiqomah dalam menghadiri kajian, sama ada kajian tersebut kajian ilmu agama. Selanjutnya juga saya mengingatkan diri saya terkhususnya kepada jemaah sekalian, sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jaringannya putus-putus, Ustaz. Ya, bentar. Apa yang terjadi? Ya, saya ulang. Mari sama-sama kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini dan pada semua amal kebaikan yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lah. Sekarang terputus-putus atau enggak? Saya ulangi, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal amali, tidaklah menerima amal kebaikan seseorang tersebut illa ma kana khalisan lah, kecuali amal yang ia lakukan, perbuatan yang ia kerjakan tersebut, ia kerjakan karena ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa mabtughiya bihi wajhu, dan tidak ada yang ia cari kecuali ridho, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya ulang kembali, mari sama-sama kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tema kita pada siang hari yang berbahagia ini ialah tanda-tanda kiamat kubra. Subhanallah, kalau kita menjelaskan tentang kiamat, pasti diri ini akan lebih bersemangat untuk melakukan amal-amal ibadah. Lebih bersemangat
untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah yang banyak. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui, amal ibadah lah, amal kebaikan seseorang lah yang menolong orang tersebut kapan? Di hari akhirat, pada kiamat, di hari kiamat. Tidak cukup dengan iman, beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Ya, kita ketahui beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah syarat utama diterima amal ibadah seseorang. Tetapi perlu bagi kita melakukan kasab, melakukan usaha untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal ibadah. Subhanallah. Amal ibadah itu bukanlah sulit untuk kita lakukan. Atau melakukan suatu kebaikan itu bukan sulit. Contohnya apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di depan saudaramu semuslim itu sudah termasuk sedekah. Maknanya apa? Itu termasuk amal ibadah. Nah, jadi sangat mudah untuk mencari atau melakukan suatu kebaikan tersebut. Hanya sekedar tersenyum dengan rasa mencintai teman kita tersebut, bukan tersenyum karena agar dipandang baik, tidak. Akan tapi ikhlas, dia senyum kepada temannya sama muslim itu ikhlas, hanya menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan tujuannya agar saudara semuslimnya ini merasa bahagia dengan apa yang ia lakukan. Maka ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan baginya. Baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memperbanyak amal ibadah kita sebelum ajal menjemput dan sebelum hari kiamat tiba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surga berkumpul dengan para nabiullah alaihi wassalatu wassalam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 281 yang bunyinya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 281. Maknanya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua akan dihisab oleh Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Wahum la yuzlamun. Dan mereka tidak dizalimi. Maknanya apa? Tidak dirugikan. Al-Baqarah 281. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa? Kata yauman. Wattaqu yauman. Dan takutlah kalian pada hari. Apa yang dimaksud hari dalam ayat ini? Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hari dalam ayat tersebut ialah hari kiamat. Yang mana di hari tersebut setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya di dunia. Jika ia pelaku dosa besar,
maka insya Allah azabahu wa insya'a afa'an. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala maafkan ia tanpa diazab, langsung dimasukkan ke surga, dan bisa jadi Allah taala apa? Azabkan ia terlebih dahulu, baru setelah itu dimasukkan di dalam surga. Tetapi jika dia seorang solih, semasa hidupnya melakukan amal kebaikan didasari dengan ikhlas, maka tidaklah ada balasan yang layak baginya kecuali al-jannah, surga. Itulah hari di dalam ayat tersebut, yauman tadi, itulah hari yang dijelaskan bahwa lamanya adalah 50.000 tahun kiamat. Nah, hari kiamat itu lamanya 50.000 tahun. Disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umat manusia tentang urusan agama mereka. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman di hadapan para sahabat yang hadir ketika itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Rawahu Muslim. Maknanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para utusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, serta engkau beriman kepada qadar yang makdurnya baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Yang masuk dalam pembahasan kita pada siang hari yang berbahagia ini, semoga Allah Ta'ala berkahi, ialah kata wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Yaitu hari kiamat. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwasanya wajib beriman, wajib mengimani adanya hari akhir. Yaitu apa? Hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada hari itu. Begitu juga disebutkan di dalam hadis-hadis tentang tanda daripada hari tersebut, sebagaimana yang kita bahas pada siang yang berbahagia ini, tanda-tanda kubra atau tanda-tanda kiamat yang kubra. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mewafatkan kita dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Datangnya saat itu kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Lihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa? Iqtarabat as-sa'ah. Bahwasanya kiamat itu datangnya telah dekat. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu ana
wasa'atu kahataini. Bu'ithu ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus wasa'atu kahataini, sedangkan hari kiamat seperti dua hal ini. Sembari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk mengisyaratkan bahwa terjadinya peristiwa kiamat itu telah dekat. Sebagaimana halnya dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Ketika kita lakukan ini maknanya apa? Dekat. Keduanya ini dekat. Nah, dengan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan bahwasanya apa? Kiamat itu dekat, sudah dekat. Oleh karenanya, hendaklah kita ketahui bahwa hari kiamat tidak terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda sangat dekatnya kiamat. Jadi ada ya, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya kiamat ini dekat. Nah, yang mana tanda-tanda tersebut insya Allah akan ya, kita buka ya. Anjir. Baru ada lagi satu suaranya. Bismillah. Ya, jelas, jelas. Oke. Lanjut. Ya, jadi hendak kita ketahui bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga terjadi peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda sangat dekatnya kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut, ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ada 10 tanda. Jadi tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya kiamat tersebut sangat dekat, itu ada 10. Yang mana itu juga dinamakan di dalam bahasa Arabnya asyratu as-sa'atil kubra. Asyratu as-sa'atil kubra. Tanda-tanda kubra kiamat. Tanda-tanda kubra kiamat. Atau tanda-tanda besar hari kiamat. Subhanallah. Dengan terjadinya tanda-tanda yang insya Allah akan kita sebutkan ini, maka itu menunjukkan bahwasanya apa? Kiamat sudah dekat. Mungkin ada sebahagian tanda-tanda yang sudah terjadi. Dan ada tanda-tanda yang belum terjadi. Yaitu apa-apa saja tanda-tanda tersebut. Pertama, keluarnya Dajjal. Kedua, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Kelima, munculnya binatang bumi. Dabbatul ard. Kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Dabbatul ard. Keenam, munculnya asap. Selanjutnya, terjadinya 3 peristiwa khosaf. Terjadinya 3 peristiwa khosaf. Apa itu? Terbelahnya sebagian dari bumi dan menelan apa yang ada di atasnya. Selanjutnya, dan api yang keluar dari kota Aden di daerah Yaman. Itulah tanda-tanda kubro hari kiamat. Sekarang masuk kita pada tanda pertama. Apa tadi kita jelaskan?
bahwasanya tanda pertama dari kiamat itu kubro, tanda-tanda kubro dari hari kiamat itu apa? Keluarnya Dajjal. Siapa sih Dajjal tersebut? Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Zahirnya, Dajjal tersebut berasal dari kalangan Bani Israel. Nah, dia akan berkeliling ke seluruh penjuru bumi dalam jangka waktu kurang lebih setahun setengah, yang mana ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Mengeliling penjuru bumi ini dalam jangka waktu berapa? Kurang lebih setahun setengah. Subhanallah. Dan ini terjadi dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah berkuasa, semuanya pasti apa? Akan terjadi. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi. Subhanallah. Tetapi, Dajjal tersebut tidak bisa memasuki dua kota. Dia kan berkeliling bumi, penjuru bumi, tetapi tidak bisa ia masuki dua kota. Apa itu? Kota Makkah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena para malaikat akan menghalanginya masuk ke dua kota tersebut. Dajjal, sekarang kita akan jelaskan kapan Dajjal tersebut keluar. Dajjal keluar pada saat paceklik dan kelaparan melanda. Kemudian ia mengaku bahwa dialah Tuhan. Nah, orang-orang beriman kepadanya akan merasa kenyang. Kenapa? Karena Allah menjadikan Dajjal tersebut sebagai fitnah, sebagai cobaan dan ujian bagi sebagian makhluk. Sedangkan orang-orang mukmin yang mendustakan Dajjal, yang tidak beriman kepada Dajjal dan tidak mengikutinya, akan terkena kelaparan, akan rasa lapar. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dengan bacaan tasbih, subhanallah, dan taqdis, yakni berzikir. Dengan cara berzikir, Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada orang-orang mukmin tersebut. Mereka menyebut nama Allah dan mengagungkannya. Artinya apa? Artinya bacaan zikir tersebut menjadi pengganti dari makan, sehingga lapar tidak akan membahayakan mereka. Subhanallah. Meskipun pada hakikatnya itu bukanlah bentuk suatu benda yang bisa dimakan, tetapi apa? Dengan zikir tersebut apa? Bisa menopang seseorang tersebut dari rasa lapar. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya dari Dajjal tersebut dan fitnah-fitnah yang dibawa Dajjal tersebut. Beliau juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ciri-ciri Dajjal agar apa? Agar orang-orang mukmin mengenali Dajjal tersebut. Seperti apa ciri-cirinya itu? Salah satunya ialah seperti salah satu matanya itu menonjol keluar. Salah satu matanya menonjol keluar seperti buah anggur. Dan mata lainnya rata. Dan mata lainnya itu rata. Maknanya apa? Tidak memiliki bentuk mata yang jelas dan tidak bisa melihat dengannya. Itu adalah ciri Dajjal tersebut. Oleh karenanya, dikarenakan tanda tersebut, Dajjal tersebut dijuluki dengan Al-A'war Ad-Dajjal. Dijuluki dengan Al-A'war Ad-Dajjal. Apa artinya? Dajjal yang bermata satu. Melihat dengan satu mata
dan tidak bisa melihat dengan lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan di tangan Dajjal hal-hal yang di luar kebiasaan, yang mana hal-hal tersebut sebagai ujian sebagian ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk menampakkan, untuk menunjukkan kepada mereka orang yang memperoleh hidayah dan orang yang tersesat. Nah, jadi dengan cara tersebut sehingga diketahui siapa orang yang beriman kepada Dajjal dan siapa yang mendustakan Dajjal tersebut. Selanjutnya, di antara hal-hal ajaib tersebut adalah di antara hal-hal ajaib yang Allah Ta'ala ciptakan bagi Dajjal tersebut apa? Ia akan membelah menjadi dua, ia akan membelah menjadi dua seorang laki-laki mukmin yang mendustakan di hadapannya. Ia akan membelah seorang lelaki mukmin menjadi dua di hadapan orang tersebut. Saya ulangi, Dajjal tersebut akan membelah seorang lelaki mukmin yang mendustakannya menjadi dua bagian. Kemudian ia hidupkan kembali dengan izin Allah. Bukan itu. Dia akan membelah seseorang di hadapan seorang laki-laki mukmin yang mendustakannya. Tujuannya apa? Setelah ia belah seseorang tersebut di hadapan seorang mukmin yang mendustakannya, kemudian orang yang ia belah itu ia kembalikan lagi. Yang mana ini dengan kekuasaan Allah. Sehingga lelaki mukmin yang mendustakannya ini melihat dengan mata kepalanya sendiri berkata, dengan ini aku hanya semakin bertambah kuat mendustakanmu. Subhanallah. Dajjal sangka dengan apa yang ia lakukan itu apa? Laki-laki mukmin ini akan beriman kepadanya. Akan tetapi dengan keimanan yang kuat dari seorang laki-laki mukmin ini apa? Akhirnya ia tidak percaya dan tahu bahwasanya Dajjal adalah fitnah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang muslim. Subhanallah. Dajjal akan berada di bumi selama 40 hari. Terhitung sejak kemunculannya. Akan tetapi di awal kemunculannya, satu hari itu berjalan seperti 1 tahun. Subhanallah. Bukan satu hari 24 jam sebagaimana yang kita rasakan sekarang, tidak. Akan tetapi satu hari kemunculan Dajjal tersebut seperti 1 tahun. Kemudian satu hari setelahnya seperti 1 bulan. Kemudian satu hari setelahnya seperti 1 pekan, 1 minggu. Sedangkan hari-hari setelahnya itu normal seperti hari-hari kita sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, keluarga-keluarga kita, sanak-sanak famili kita dari fitnah Dajjal dan menetapkan kita semua dalam keadaan dalam agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di hari-hari terakhir kehidupan Dajjal, sekarang kita masih membahaskan tentang tanda pertama. Jika waktu masih cukup, insya Allah akan kita lanjut sampai tanda ke-10. Di hari-hari terakhir kehidupan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit. Jadi ini ceritanya apa? Bersambung dengan tanda
kiamat yang kedua. Tanda kubro hari kiamat yang kedua. Apa tadi kita sebutkan? Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Nabi Isa akan turun dari langit karena memang sekarang ia hidup di langit. Maka tidak benar apa yang diyakini oleh orang-orang non-Islam bahwasanya Nabi Isa tersebut disalib. Tidak. Akan tetapi Nabi Isa ketika itu Allah Ta'ala angkat di langit dan sampai sekarang masih berada di langit. Ketika Dajjal keluar, maka ia akan turun dari langit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ketika orang-orang kafir hendak membunuhnya. Sebagaimana sudah kita jelaskan dan sudah ma'ruf yang sudah kita ketahui. Nabi Isa alaihi salam kelak akan turun sembari kedua tangannya. Ketika Nabi Isa alaihi salam turun, dalam keadaan kedua tangannya ini apa? Berada di atas sayap dua malaikat. Yang mana ia turun di dekat menara putih Al-Manaratul Bayda yang berada di sebelah timur kota Damaskus. Di mana? Al-Manaratul Bayda, menara putih yang berada di sebelah timur kota Damaskus. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Nabi Isa alaihi salam akan bertemu, akan berpas-pasan dengan Dajjal di mana? Di Palestina. Dan beliau Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal tersebut di pintu kampung Lud. Di pintu kampung Lud, yaitu salah satu desa di Palestina. Jadi kalau di negara-negara Arab itu, ya, itu setiap satu kampung mereka itu ada perkampungan mereka itu dikelilingi dengan apa? Dikelilingi dengan tembok-tembok. Jadi ketika ingin memasuki satu kampung tersebut akan hanya melewati satu pintu. Ya kita sekarang juga ada. Di beberapa daerah itu kan kalau mau masuk RT ini nih ada gapuranya, ada gerbongnya. Tetapi tidak dikelilingi dengan pagar. Tapi kalau orang-orang Arab di Arab sana masih ada mereka yang kampung-kampungnya itu dikelilingi dengan apa? Dikelilingi dengan sur dengan pagar tersebut. Jadi Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di pintu kampung Lut, yaitu salah satu desa di Palestina. Setelah itu, setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal tersebut, kemudian Nabi Isa alaihissalam memberlakukan hukum berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di masa Nabi Isa alaihi salam, setelah musnahnya Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi kesejahteraan yang besar. Keamanan, ketentraman, emas keluar dari perut bumi hingga tidak ada orang yang menerima sedekah. Karena apa? Karena kekayaan pada masa itu sudah merata. Subhanallah. Subhanallah. Itu tanda kubro kiamat kedua. Selanjutnya yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Keduanya adalah dua suku dari bangsa manusia. Dua suku dari bangsa manusia. Mereka semuanya adalah orang-orang non-muslim. Berarti kafir. Mereka itu apa? Kafir. Bukan muslim. Tempat mereka itu tertutup. Tidak dapat dijangkau sama sekalipun. Dari manusia lain. Tidak bisa dijangkau oleh manusia-manusia lainnya. Yaitu di salah satu ujung bumi. Yaitu di salah satu ujung bumi. Dzulqarnain. Subhanallah. Waliullah Dzulqarnain dengan karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya,
ia membangun pemisah. Nah, ia membangun penghalang terhadap mereka dari umat manusia yang lainnya, sehingga tidak ada satupun dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut yang bisa mendatangi manusia, yang tidak bisa mendatangi kita. Kenapa? Karena benteng atau penghalang yang dibuat oleh waliullah Dzulqarnain tersebut. Mereka, ya, setiap orang dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut tidak akan meninggal hingga ia melihat 1000 orang keturunannya. Subhanallah. Dia tidak akan meninggal, satu Ya'juj dan Ma'juj tidak akan meninggal sehingga ia melihat 1000 orang keturunannya. Berarti apa? Banyak. Berarti mereka itu banyak, bertambah-tambah banyak sekarang. Dari zaman Dzulqarnain sampai sekarang. Udah berapa ribu tahun itu. Berarti apa? Mereka itu sekarang sudah banyak. Nah, penghalang atau pemisah yang dibuat oleh Dzulqarnain tersebut ialah berupa sebuah gunung yang sangat tinggi, dibuat dari besi dan dilapisi tembaga yang dilelehkan di atasnya. Dilapisi tembaga yang dilelehkan di atasnya. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menaikinya dengan cara normal. Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha untuk melubangi dan menembus gunung tersebut. Namun, mereka tidak berhasil. Maka setiap hari setelah lama bekerja, mereka berkata, itu kan lama itu, mereka lubangi, mereka ingin menembus gunung tersebut. Setelah merasa capek, mereka berkata apa? Besok kita lanjutkan kembali. Lalu, keesokan harinya, mereka kembali dan mendapati sebahagian dari pemisah yang telah mereka lubangi tersebut telah tertutup lagi. Seperti kondisi semula. Dan demikian seterusnya hal ini berulang hingga mereka berkata, besok kita lanjutkan kembali. Lalu keesokan harinya mereka kembali dan mendapati bagian dari pemisah yang telah mereka lubangi itu keadaannya seperti kemarin lagi. Saat mereka tinggalkan. Akhirnya mereka terus menggali hingga mereka mampu keluar. Di masa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj tersebut, terjadi kelaparan dan manusia selain Ya'juj Ma'juj tersebut tidak mampu menghadapi, tidak mampu melawan mereka. Lantas, Sayyidina Isa alaihi salam, jadi itu masih keadaan Sayyidina Isa alaihi salam turun, berada di bumi. Lantas Nabi Isa alaihi salam bersama orang-orang yang beriman di antara umat Muhammad ketika itu pergi ke Gunung At-Tur. Mereka memohon dan berdoa kepada Allah agar membinasakan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kedua kaum tersebut ulat yang masuk ke leher mereka. Kemudian mereka pun jatuh mati hingga bumi ini berbau busuk karena bau mereka. Subhanallah. Orang-orang muslim pun kemudian berdoa kepada Allah agar membebaskan mereka dari bau busuk Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Setelah berdoa agar dimatikan mereka, kemudian berdoa umat-umat muslim untuk bebaskan dari bau busuk kaum Ya'juj Ma'juj tersebut. Lalu Allah lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim burung-burung yang membawa bangkai-bangkai mereka dan melemparkannya ke laut. Kemudian turun hujan yang menghanyutkan dan menyapu bersih sisa-sisa mereka ke laut. Dengan ini umat manusia ketika itu telah terlepas dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj.
Mereka pun hidup di masa Nabi Isa dengan kehidupan yang sejahtera. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan meninggal dan dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang jam 4.3, 1.43. Hari kiamat ya tidak akan terjadi sebelum 10 tanda-tanda kubro kiamat tersebut terwujud dan terjadi seluruhnya. Sekarang sudah beberapa peristiwa atau tanda-tanda kubro hari kiamat kita sebutkan, yang mana itu sudah terjadi, kecuali keluarnya Dajjal. Dajjal sudah ada sekarang, Ya'juj, Ma'juj juga, begitu juga Nabi Isa, tetapi belum turun. Tetapi semuanya sudah Sudah ada, tinggal menunggu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari benteng atau penghalang yang menghalangi mereka. Dan 10 tanda yang sudah kita sebutkan tadi, ya, kiamat tidak akan terjadi kecuali 10 itu 10 tanda hari kiamat itu sudah terwujudkan dan terjadi seluruhnya. Dan di antara tanda yang lain, ya, yang ialah yang terjadi setelah itu adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya, yaitu barat. Kita kan sekarang matahari timbul dari timur, tenggelam di barat. Jika matahari timbul dari barat, maka ketahuilah itu adalah salah satu daripada tanda kubro kiamat. Tanda kubro, tanda besar hari kiamat. Juga diantaranya keluarnya binatang bumi, dabbatul ard, yang mana binatang bumi tersebut bisa berbicara kepada manusia dan mengecap bahwa seorang mukmin pada saat itu sebagai seorang mukmin. Binatang bumi itu dia bisa berbicara dengan manusia dan juga bisa mengecap seorang mukmin bahwa dia mukmin. Fulan mukmin. Kamu mukmin. Kamu kafir. Dengan kekuasaan Allah. Maka tidaklah diterima taubat seorang pun yang belum beriman sebelum ini, dan tidak diterima taubat siapapun setelah ini. Dua tanda ini muncul di satu hari yang sama, yaitu antara waktu subuh dan waktu duha. Kapan terjadinya? Di hari yang sama, di satu hari yang sama, di antara waktu subuh dan waktu duha. Maka di sini tidak diterima taubat seorang pun yang belum beriman sebelum ini, sebelum terjadi ini, dan tidak diterima taubat siapapun setelah ini. Maknanya apa? Tidak diterima lagi taubat seseorang pun apabila matahari sudah terbenam, timbul dari arah barat dan keluarannya binatang bumi tersebut. Maka taubat seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sama ada itu kecil ataupun besar, jangan lupa untuk bertaubat. Jangan lupa untuk bertaubat. Salah satu rukun taubat itu menyesali apa yang telah dilakukan. Menyesali apa yang telah ia kerjakan. Bukan hanya bertaubat dari perbuatan mencuri. Aku tidak mencuri, Ustaz. Berarti aku nggak harus taubat. Berarti aku nggak perlu taubat. Tapi dia
ghibah, mengunjing, menggosip saudaranya semuslim. Maka di sini dia wajib bertaubat dari dosa yang ia lakukan. Kan sudah kita ketahui wajib bertaubat dari dosa kecil maupun dosa yang besar. Subhanallah. Kita lanjut. Insya Allah selesai. Meskipun semuanya tidak kita sebutkan ataupun kita semua sebutkan, insya Allah kita ringkas sedikit. Kemudian ya turun asap. Pada hari itu turun asap yang menyebar di bumi yang membuat orang-orang kafir hampir meninggal karena kuatnya asap ini. Sedangkan orang muslim ketika itu asap ini hanya akan terasa sebagai flu saja. Subhanallah. Coba lihat nikmat di antara nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada muslim pada hari itu apa? Asap yang hanya dapat dirasakan oleh mukmin seakan-akan itu sebagai flu saja. Sedangkan orang kafir, mereka tidak kuat merasakan asap tersebut, bahkan hampir mereka bisa meninggal. Kemudian terjadi 3 peristiwa khasaf. Nah, dalam bahasa Arab namanya khasaf. Apa itu khasfun? Nah, yaitu terbelahnya bumi dan menelan orang-orang yang berada di atasnya. 3 peristiwa khasaf tersebut terjadi di belah timur, di belahan barat, dan di jazirah Arab. Nah, jadi 3 peristiwa khasaf ini bukan seperti gempa, kemudian terbelah, kemudian memakan apa yang ada di atasnya yang terjadi di Indonesia, bukan. Disebutkan apa? Bahwasanya khasaf ini terjadinya di mana? Di belahan timur, di barat, dan di jazirah Arab. Subhanallah. Juga ya, di antara tanda-tanda kubro hari kiamat itu apa? Api yang keluar dari kota Aden. Api yang keluar dari kota Aden yang berada di Yaman. Api tersebut ya, akan menggiring manusia ke arah barat bumi. Api tersebut tidak bertiup kencang, tapi benar-benar mengiringi manusia. Dia tidak bertiup kencang, yang bisa mengiringi manusia langsung, tidak akan. Tapi apa? Dia benar-benar mengiringi manusia. Subhanallah. Dengan 10 tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kubro hari kiamat ini, kita menjadi lebih semangat untuk senantiasa melakukan, memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Memang hari kiamat ini, sebagaimana disebutkan, hari kiamat hanya akan dialami dan dirasakan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena seluruh umat Islam dari kalangan manusia yang ada di muka bumi ini akan meninggal 100 tahun sebelum terjadinya kiamat. Kemudian orang-orang kafir menjadi semakin banyak hingga terjadilah hari kiamat kepada mereka. Memang seperti itu. Akan tetapi setelah hari kiamat, di mana kita akan ditempatkan? Di neraka kah? Atau di surga? Dan ini semuanya apa? Tergantung dari apa yang kita lakukan semasa di dunia. Jika tujuan kita surga, pasti senantiasa kita ini apa? Akan memperbanyak amal ibadah. Tentunya semua amal ibadah yang kita lakukan ini apa? Dengan ilmu. Salat dengan ilmu, fikih taharah.
fikih sholat, haji dengan ilmu, umroh dengan ilmu, semua amal kebaikan, bersedekah dengan ilmu, dan juga didasari dengan ikhlas. Kenapa? Karena ini akan membantu kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika amal ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu, meskipun ia mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua amal ibadahnya yang ia lakukan tanpa ilmu, salat tidak berwudu, umroh, haji di tempat sa'i yang dibuat oleh pemerintah, bukan pada tempat sa'i yang lama, itu kan tidak sah umroh dan hajinya. Puasa tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Maka dengan ini apa? Ia melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Dan pertanyaannya sekarang, apakah amal ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak. Apa dikatakan oleh para ulama? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu, dan semua orang, man bighairi ilmin ya'malu, semua orang yang melakukan amal kebaikan tanpa ilmu, a'maluhu, amal perbuatannya itu mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Maknanya apa? Kala syai', maknanya apa? Tidak ada sedikit pun pahala yang ia dapatkan dari amal perbuatan yang ia lakukan tanpa didasari dengan ilmu. Subhanallah. Alhamdulillah, sekarang jamaah-jamaah sekarang jamaah-jamaah sudah sering ngaji. Nah, bukan ini yang pertama kalinya kan. Sebelum-sebelum ini sudah membahas tentang akidah, fikih, tauhid, fikih. Semuanya sudah tahu alhamdulillah bagaimana tata cara sholat yang benar, puasa, toharoh, bersuci. Alhamdulillah, semua kita sudah tahu. Oleh karena itu, tinggal apa? Tinggal kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Karena itu tadi, kita tidak tahu amal kebaikan mana yang akan mengantarkan kita, yang akan membawa kita ke dalam surga. Dan juga kita tidak tahu amal kebaikan mana yang bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Karena apa? Karena didasari dengan riya. Berpuasa atau ngaji agar dipandang baik, agar dihormati oleh orang-orang. Itu kan riya. Dan bisa mengantarkan ia masuk ke dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Oleh karena itu, saya tegaskan dan saya ulangkan kembali, banyaklah, mari sama-sama, terkhususnya diri saya sendiri, mari sama-sama kita memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan. Apapun itu bentuk kebaikan. Meskipun kita, ya, meskipun ente, kamu memberi infak setiap Jumatnya memasukkan uang 2.000 atau 1.000 aja deh. 1.000 aja. Meletakkan infak di masjid pada hari Jumat ketika sholat Jumat. Kita tidak tahu, meskipun hanya 1.000. Jangan bilang, oh saya sungkan ngasih 1.000 dikit amat. 1.000. Lebih baik memberi daripada tidak. Tapi ingat,
Semua kebaikan yang kita lakukan didasari dengan apa? Dengan ilmu, dengan ikhlas, terutama ikhlas. Besar pun, banyak pun amal ibadah yang kita lakukan, tetapi tidak dengan ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir pada kajian lain kita pada pertemuan kali ini. Saya sebagai pengganti Ustaz Mahfudz pada pertemuan kali ini. Semoga semuanya tetap istiqomah dalam belajar mengkaji ilmu agama. Kenapa? Ta'allumu ilmiddin ilal mamat. Belajar ilmu agama itu sampai mati. Nggak boleh dinego-nego. Ustaz saya hari ini izin sakit. Sakit. Kan bisa itu. Bisa online. Tinggal dihidupkan HP-nya, masuk Zoom, dengarkan. Udah. Kan nggak harus hadir fisik kita. Ustaz saya izin. Hari ini kerja. Kalau seandainya kerjanya itu nyantai-nyantai, kan bisa kita pakai handset untuk mendengarkan kajian. Yang penting apa? Kita tetap istiqomah dan jangan sempat terlewatkan kajian-kajian yang diadakan oleh guru-guru kita. Bisa jadi ketika kajiannya itu penting dan kita tidak hadir. Menjelaskan tentang pembahasan yang bagus, penting, tetapi kita tidak hadir. Mungkin ya cukup sekian dan terima kasih. Semoga dengan apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan tentang tanda-tanda kubro hari kiamat bisa lebih memotivasikan kita untuk senantiasa memperbanyak istiqomah dalam melakukan amal kebaikan. Ingat, amal kebaikan itu bukan hanya sholat, zakat saja. Hadir, mendengar kajian ilmu agama seperti ini pun termasuk apa? Amal kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Barakallahu fikum jami'a. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Boleh mengumpul. saya tanya? Boleh saya tanya, Ustadz? Boleh nanya, Ustadz? Ya, silakan. Boleh nanya. Boleh nanya, Ustadz ya. Nih, kajian ini saya ngikutin dari tadi, jadi alhamdulillah bagus banget. Saya mau nanya begini, Ustadz. Secara nasnya, Rasulullah mengatakan bahwa per 100 tahun Allah akan gantikan sistem ini. Artinya posisi kita hari ini adalah sistem mulkan jabariyah, pemerintahan yang manipulatif. Nah, Allah akan balik lagi ke khilafah ala manhas nubuwah. Nah, itu ditandain dengan sejak runtuhnya Khilafat Utsmani di tanggal 3 Maret 1924 di Turki. Khilafat Utsmani runtuh. 2024 itu akan balik lagi ke khilafah ala manhas nubuwah. Ditandain dengan munculnya seorang imam akhirul zaman. Yang kita kenal sekarang adalah Al-Mahdi. Pertanyaan saya adalah, per 100 tahun itu kan 2024, nyam persis 100 tahun. Kita sekarang udah 2025. Nah, pertanyaan saya, Imam Mahdi udah muncul apa belum? Kalau Allah belum, alam. kalau Saya belum tahu. berarti hadis dari Nabi itu masih diragukan. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu masih diragukan, tetapi secara akalnya kita kan nggak tahu. Soalnya kan itu berada di mana tadi disebutkan katanya di Turki gitu kan. Khilafat Utsmani runtuh Nah, di Turki dihitung dari 3 Maret 1924. ya, Khilafah Utsmani. Nah, di sini kita tidak bisa meragukannya kebenaran hadis Nabi tersebut. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa apakah Imam Mahdi tersebut sudah lahir sekarang ataupun belum. Kenapa? Karena itu tadi Imam Mahdi itu ya seperti kita, sebagai manusia. Sama halnya dengan manusia terlahir,
memiliki ayah dan ibu. Tetapi kita tidak tahu siapakah dia Imam Mahdi, inikah dia Imam Mahdi, itukah dia Imam Mahdi. Bisa saja dengan konteks hadis yang telah disebutkan tersebut, bahwasanya tahun 2024 itu Imam Mahdi telah terlahirkan, bisa saja. Tetapi saya, Allahu a'lam, saya tidak pernah dengar dari guru-guru saya bahwasanya Imam Mahdi itu sudah lahir atau belum gitu. Tetapi yang penting, yang harus saya tekankan di sini, kita tidak bisa meragukan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa saja maknanya tersebut berbeda. Ada penjelasan ulama lain tentang penjelasan hadis yang kita ketahui tersebut. Ada pendapat-pendapat ulama lainnya. Ustaz, boleh saya tambahin Ustaz? Ya, silakan. Jadi gini, ada dua kategori, ada dua faktor, ada dua disiplin ilmu yang kita bisa membenarkan tentang hadis Rasulullah tersebut atau tidak. Pertama kasaf atau ru'ya, penglihatan. Apa buktinya? Apa contohnya? Contohnya ketika Rasulullah berhadapan dengan Bilal, tukang ajan, muadzin, itu Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, amalan kamu apa? Kok saya lihat di surga sana, kok kelihatan bunyi sendalmu? Amalan kamu apa? Akhirnya Bilal mengatakan bahwa wudhu saya nggak pernah putus ya Rasulullah. Nah di situ kita kajian secara ilmiah. Rasulullah melihat surga yang nanti terjadi, itu kan waktu nanti. Dia bisa tarik ke saat itu. Itu kan artinya apa? Khasaf melihat di ketetapan Allah. Nah itu satu kategori. Kedua, kedua itu adalah hati ya, hati berbicara dari dalam hati. Nah, selalu Pak Bashar, hati yang mengatakan bahwa itu contohnya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, ketika dia ada sahabatnya jalan, iblis rubah kolam air dan pohon jadi kurma. Baru di ngomong ke Syekh Abdul Qadir Jalani, makan dan minum karena itu pemberian dari Tuhan. Nah, iblis membisikkan di telinga, padahal Syekh Abdul Qadir Jalani itu tahu kedudukan tentang kebenaran itu dari dalam hati. Kedudukan kebenaran itu dari dalam, bukan dibisikin. Kalau pembisik itu berarti bisa aja benar, bisa aja salah. Tapi kedudukan yang hak, yang paling benar adalah dari dalam hati yang berbicara. Itu bahasa istilahnya, saya lupa. Tapi intinya pada saat itu adalah terbukanya hati itu dari dalam diri yang mengatakan. Jadi gini, maksud saya begini. Kalau ulama akhir zaman yang punya penglihatan dan punya khasaf penglihatan dan basirohnya itu tahu kedudukannya, dia bisa mendeteksi itu benar apa enggak, itu karangan orang apa enggak. Nah, dua kategori ilmu itu dimiliki oleh 9 orang yang nanti membakyasi Mahdi tersebut, sehingga benar ini Mahdi atau tidak. Nah, dua kategori itu. Jadi jangan kita mengatakan, oh kita nggak tahu. Jangan kita juga mengatakan, oh saya belum. Pak, mohon maaf ya Pak, di sini orang sibuk semua Pak, lagi pada ngaji. Kalau nanya tuh langsung apa yang mau ditanyakan gitu aja Pak. Apa yang mau ditanya sama Ustadz gitu. Ustadz mungkin mau ngajar lagi, yang lain juga mungkin mau kerja atau mau apa gitu. Makasih ya. Ya jangan ini kamu, Pak. Dengar dulu. Kamu mau belajar ilmu atau enggak? Tadi kan saya bilang saran. Otakmu harus buka supaya pembicaraan ini semuanya dengar, paham. Otakmu bisa paham nggak? Kalau otakmu mau ya Pak, di sini tuh ustadz semua yang ngaji Pak, nggak usah kayak gitu. Mau ngaji mau enggak, kayak kamu nggak usah buka tentang link ini kalau orang mau ngaji. Paham kamu? Astagfirullahaladzim, admin keluarin aja sih yang kayak gini. Ya saya harapkan Bapaknya mungkin langsung ke soalnya saja, atau mungkin ada saya tambahan hanya sedikit sebatas gitu. menambahkan keilmuan di akhir zaman ini. Jadi bukan saya merendahkan Ustadz, bukan. Ya, saya tidak merasakan seperti itu, alhamdulillah. Saya menambahkan aja karena ilmu ini di akhir zaman itu susah dan sulit. Ilmu di akhir zaman itu susah dan sulit. Yang ada adalah dikasih duit berapa, bayaran berapa, sehingga dikasih ilmu kayak model begini. Tapi kalau kita kaji kayak model begini, semua orang jadi ngerti, jadi paham. Oh iya,
ada di balik itu semua. Karena ini kaitannya dengan akhir zaman. Saya hanya tambahin begitu, Ustaz. Silakan Ya, lanjutkan. ya. Terima kasih banyak ya. Semoga bisa juga menambah maklumat yang kita dapatkan. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada peserta sudah bisa hadir, sudah bisa menyempatkan dirinya untuk mendengar kajian kita pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam surganya, amin amin ya rabbal alamin, beserta para nabi dan Amin. para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mari kita tutup kajian kita pada pertemuan kali ini dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Amin wa fiik. Ya, saya izin keluar dulu ya. Baik Ustaz. Silakan.